Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Nah, di malam hari ini kita akan ngobrol lagi mengenai di akhir-akhir ini ada satu pertanyaan yang sedikit mengusik ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sedikit lama berkecimpung di dunia asah, bilah, batu asa dan sebagainya, pernah mengalami ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaan itu adalah, kenapa, ini terlepas dari pisaunya ya teman-teman. Disclaimer dulu. Buat pemula aja ini mah, buat senior monggo lah, karena pasti udah paham kenapanya. Buat teman-teman yang masih belajar sama kayak saya, kenapa sih Jepang itu, terlepas dari pisaunya ya, Jepang itu lebih terkenal dengan batu-batu asahnya untuk menajamkan pisau ya. Jepang itu lebih terkenal variasi batu-batu asahnya, teman-teman. Terkenal banyak banget, ada yang Sapton, ada yang mereknya Sapton. Sapton pun banyak banget variasinya, ada yang Naniwa, King, banyak banget lah dari Jepang lah, dan sangat banyak variasinya. Tetapi di sisi lain, di grupnya Eropa, itu justru lebih terkenal dengan sharpeningnya. Nah, di Jepang lebih terkenal batu asahnya, di grupnya Eropa itu lebih terkenal dengan sharpeningnya. Banyak macam sharpeningnya. Di Koron itu banyak banget variasinya. Kemudian grupnya Turki itu juga banyak banget, HMF. Kemudian grupnya yang lain, Solingen juga ada. Banyaklah di grupnya Eropa termasuk Turki itu terkenal banget dengan sharpeningnya, baik sharpening yang mungkin buat HRC rendah sama HRC tinggi dan sebagainya. Kalau HRC tinggi sedikit ya, contoh-contoh sharpeningnya. Tapi di Jepang itu lebih banyak terkenal batunya. Susah banget menemukan sharpening Jepang. Itu pun saya ini pernah beli sharpening Bushido, infonya dari Jepang, semoga benar dari Jepang. Itu ya satu ini doang yang pernah saya punya, dan saya jarang banget nemuin adanya sharpening buat pisau-pisau Jepang. Nah, karena penasaran ya, kemudian saya baca-baca, kemudian menganalisa, mereview beberapa pakar-pakar dan sebagainya. Kuncinya adalah kan tujuannya menciptakan alat asah, sharpening sama batu asah kan termasuk alat asah. Alat yang digunakan untuk menajamkan kembali sebuah bilah atau pisau atau golok atau apapun itulah benda yang pengen kita tajamkan. Nah, kuncinya berarti terkait apa yang mau kita pakai di alat asah ini, apa yang mau kita pakai di sharpening, apa yang mau kita pakai di batu asah. Nah, kenapa kok Eropa Group itu lebih terkenal sharpeningnya? Karena salah satu ini ya, banyak banget faktornya. Salah satu yang paling mungkin secara persentase paling tinggi adalah karena pisau yang mereka buat adalah pisau-pisau dengan HRC yang cukup rendah. Jadi kayak 57, 56, dan sebagainya. Dimana kalau HRC-nya rendah, itu tidak membutuhkan alat asah yang memang butuh banget bisa menggerus dari pisau-pisau HRC rendah. Makanya diciptakanlah sharpening, di mana bahan material dari sharpening itu tentu harus lebih keras dari pisaunya dan punya daya abrasitas yang bisa menajamkan pisaunya. Itu yang pertama. Di Jepang, kebalikannya. Biasanya pisau-pisau di Jepang itu, yang pernah saya tahu ya, boleh dikoreksi teman-teman, bebas saja. Itu rata-rata HRC-nya tinggi-tinggi teman-teman. Kayak katana, mungkin pisau-pisau chef Jepang, dan sebagainya. Mereka rata-rata asahnya juga menggunakan batu asah. Karena HRC-nya tinggi, maka diharapkan dia tidak mudah tumpul ketika bersentuhan atau digunakan. Sehingga sekali dia asah menggunakan batu asah, karena HRC-nya tinggi, edge resistance-nya juga tinggi, harapannya dia sekali asah udah tajam pakai batu asah yang dia memang jauh lebih abrasif, jauh lebih bisa menggerus pisau, itu mampu untuk menjaga ketajaman pisau dengan HRC tinggi dalam waktu yang cukup lama. Itu alasan pertama. Jadi memang karakter pisau-nya di area Jepang dengan area Eropa itu berbeda, terutama di HRC-nya. Yang alasan pertamanya. Memang yang mau dipakai buat ngasahnya itu beda karakternya. HRC tinggi, satunya di grup Jepang, sama HRC-nya rendah. Kedua, yang mungkin jadi faktor lagi adalah
kegunaan dari pisau tersebut. Kalau di Europe ya, di Eropa grup sana, mereka lebih ke practicability-nya teman-teman, ke praktisannya. Makanya butuhnya ya udah bikin HRC nggak usah tinggi-tinggi supaya kalau dia kebentur atau ini tumpul cepat mudah diasah pakai sharpening, dan saat digunakan itu sebenarnya benar-benar praktis teman-teman. Pakai ya udah agak tumpul nih, udah posrek, tajam lagi pakai lagi, tajam lagi dipakai lagi. Rata-rata buat mengulitin, kemudian motong daging, boning dan sebagainya, itu di grup-grup Europe-nya itu rata-rata pisau-pisau dimakan sama motong-motong daging dan sebagainya, rata-rata dipakai itu. Kalau di Jepang, yang pernah saya review, lihat-lihat video YouTube dan sebagainya teman-teman, saya mungkin sayanya ya kurang banyak lihat, cuma saya jarang lihat pisau-pisau Jepang itu dipakai buat sembelih sapi. Kalau di Turki itu kan banyak ya video-video buat nyembelih sapi ya, pisau-pisau pendek memang dipakai benar-benar kerja keras, kerja praktis di sana. Kalau di Jepang rata-rata pisau-pisau yang dipakai itu adalah pisau-pisau buat contoh nih kayak motong ikan, daging di slice tipis-tipis dan sebagainya. Jarang banget kita ngelihat adanya orang boning di Jepang itu. Di Jepang memboning memboning daging sapi dan sebagainya. Tapi rata-rata yang udah jadi slice itu yang bisa jadi mereka ada, cuma yang terekspos mungkin ya rata-rata memang penggunaannya sedikit berbeda ya untuk karakter penggunanya dibanding dengan yang Europe atau Timur Tengah sana penggunaan dari pisaunya. Nah, dua ini sih sementara teman-teman. Makanya kalau saat hari H kita itu pakai pisau-pisau yang HRC-nya rendah, berarti dia rawan untuk mudah tumpul. Makanya saran saya buat teman-teman yang mungkin jadi panitia kurban ntar lagi nih, kayak saya juga, itu sebisa mungkin teman-teman sediain sharpening teman-teman. Sharpening. Nah ini buat mengembalikan atau honing ya, atau mengembalikan ketajaman dari pisau yang kita punya. Kalau teman-teman pisaunya rata-rata pisau-pisau pabrikan ya, kayak Victo, Isel, pisau Turki dan sebagainya, itu harusnya rata-rata nggak terlalu tinggi. Nah itu sediain ini sharpening, praktis, enak dan selalu siap untuk digunakan pisaunya. Memang akan lebih cepat nggak edge retention atau ketahanan tajamnya nggak sebagus pisau-pisau dari Jepang ya. Tapi kalau teman-teman punyanya adalah pisau-pisau dari bahan pabrikan, kayak mungkin Elmax, M390, atau mungkin Vanax, atau mungkin K110 yang dia memang HRC-nya di atas 60 dan sebagainya, ya mau nggak mau ya teman-teman, bisa juga pakai sharpening, cuma mungkin sharpeningnya teman-teman harus baca literaturnya dulu, dia diperuntukkan untuk HRC yang berapa. Pakai sharpening biasa aja juga bisa sih, cuma ya itu, mungkin sharpeningnya akan, karena HRC-nya sharpening itu kan tertentu ya teman-teman, sebisa mungkin HRC sharpening itu lebih tinggi dari pisaunya. Kalau HRC-nya 11-12 sama pisaunya, atau mungkin lebih rendah, yang kegerus adalah sharpening-nya. Pisaunya nggak apa-apa. Contoh nih, pisau kita K490, itu kan keras, bisa sampai 64-65 HRC. Nah, kita pakai sharpening-nya sharpening yang biasa nih, sharpening mungkin grupnya Turki yang buat HRC 57 ke bawah. Iya ya, kemungkinan besar yang kegerus sharpening pisaunya nggak apa-apa. Karena lebih keras pisaunya dibanding dengan sharpening-nya. Maka dari itu, rata-rata kalau yang HRC-nya tinggi-tinggi, ya udah, teman-teman harus benar-benar asah pakai batu kayak metodenya Jepang, asah pakai batu sampai setajam mungkin supaya pas dipakai itu bisa dipakai untuk hewan yang banyak, dan sebisa mungkin jangan kena tulang terlalu keras teman-teman, takutnya gumpal dan sebagainya, sehingga kalau buat menajamkan lagi itu butuh batu asah dulu agak lama kan. Kecuali kalau teman-teman sedia lebih dari satu pisau. Jadi better, kalau pengalaman saya pribadi, kalau yang mau kita sembelih nih ada berapa nih? 5, 4, atau 10 ekor. Ya udah, minimal kita sediakan setengah dari jumlah itunya, jumlah pisaunya biasanya yang saya. Jadi supaya kita aman nih. Kalau nggak cukup waktu buat najemin, ya dan langsung ganti pisau buat lebih tajam lagi. Itu aja sih sharing teman-teman. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang entar lagi jadi panitia kurban Rojali, rombongan jagal setahun sekali. Plesetannya teman-teman, sorry bukan bermaksud ini, cuma kayak saya juga setahun sekali doang. Sebisa mungkin kita punya alat bantu untuk membantu panitia dari rumah, kita udah punya sendiri kan enak ya, nggak perlu ngandelin panitia.
Kita punya pisau yang kita maintain sendiri, alat asahnya juga kita maintain sendiri. Dan jangan lupa untuk bawa ini sih teman-teman, strapping, karena ini sangat membantu. Kalau nggak punya strapping, pakai kain itu aja, kain jeans. Kalau pas ini celana jeans, nanti di sana tinggal disuruh-surakin ke tanah juga udah oke. Semoga nanti teman-teman yang jadi panitia sukses, selamat. Jangan lupa safety-nya tetap harus dijaga. Dan sesuaikan alat asah sesuai dengan pisau yang teman-teman bawa supaya tepat guna dan tepat optimum nanti jadi panitia. Jaga kesehatan, sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.